Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah sarapan? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran matematika. Apakah kalian sudah siap? Jika teman-teman sudah siap, boleh disiapkan dulu buku tulis dan pulpennya. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, siapa yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Nah, kita sudah belajar tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Salah satunya adalah perkalian. Mari kita review sedikit tentang perkalian ini. Nah, di dalam perkalian ada beberapa aturan untuk mengerjakan operasi perkalian. Di antaranya, yang pertama, jika kita mengalihkan dua bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Seperti 9 dikali 6 sama dengan 54. Jika kita mengalihkan bilangan positif dengan bilangan negatif, baik negatifnya berada di depan maupun berada di belakang, hasilnya sama-sama negatif. Contohnya ada pada soal 5 dikali minus 7. Maka hasilnya adalah minus 35. Kemudian, jika kita mengalihkan dua angka negatif, hasilnya adalah positif. Contohnya terjadi pada minus 4 dikalikan minus 10. Maka hasilnya adalah 40. Dan jika kita mengalihkan sebuah bilangan, baik ia positif atau negatif dengan angka 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi, 2 dikali 0, maka hasilnya 0. Minus 5 dikali 0, hasilnya juga 0. Nah, inilah beberapa aturan pada operasi perkalian. Apakah teman-teman sudah paham? Oke, sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung lainnya, yaitu operasi pembagian pada bilangan bulat. Sebenarnya, perkalian dan pembagian ini sama saja teman-teman, namun ada beberapa perbedaannya. Dalam operasi pembagian, terdapat aturan juga dalam mengerjakannya. Contohnya yaitu ini. Jika kita membagi dua bilangan positif, maka hasilnya juga ikut positif. Jika kita membagi bilangan positif dengan negatif, baik negatifnya berada di depan maupun berada di belakang, maka hasilnya sama-sama negatif. Sama ya teman-teman. Jadi jika kita membagi bilangan positif dengan bilangan negatif, hasilnya negatif. Sama seperti membagi bilangan negatif dengan bilangan positif, hasilnya juga negatif. Lalu yang keempat, jika kita membagi bilangan negatif dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Namun, jika kita membagi sebuah bilangan, baik dia positif atau negatif, dengan angka 0, maka ia tidak terdefinisi atau tidak diketahui jawabannya. Namun, jika kita membagi 0 dengan A atau angka positif ataupun negatif,
maka hasilnya menjadi 0. Nah, inilah beberapa aturan pada operasi pembagian. Jadi, jika kita membagi dua bilangan positif, hasilnya juga ikut positif. Contohnya 15 dibagi 5, maka hasilnya adalah 3. Namun, jika kita membagi bilangan positif dengan bilangan negatif, hasilnya negatif. Contohnya 15 dibagi minus 5. Maka hasilnya adalah minus 3. Dan sebaliknya, jika kita membagi bilangan negatif dengan bilangan positif, hasilnya juga ikut negatif. Contohnya, minus 15 dibagi 5. Maka hasilnya adalah minus 3. Namun, jika kita membagi dua bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Contohnya, jika kita membagi bilangan minus 15 dibagi minus 5, maka hasilnya adalah 3. Dan jika kita membagi sebuah bilangan dengan angka 0, maka ia tidak terdefinisi. Contohnya, 15 dibagi 0, maka ia tidak terdefinisi. Sebaliknya, jika 0 dibagi dengan sebuah angka, maka hasilnya adalah 0. Misalnya, 0 dibagi 15, maka hasilnya adalah 0. Inilah operasi pembagian. Contohnya, seperti tadi, jika kita membagi dua bilangan positif, 63 dibagi 7 sama dengan 9. Hasilnya positif juga. Jika kita membagi 48 dengan minus 6, atau bilangan positif dengan bilangan negatif, hasilnya menjadi negatif, yaitu minus 8. Kenapa jadi negatif, Miss? Karena jika minus 8 dikali minus 6, hasilnya adalah positif, yaitu 48. Selanjutnya, jika kita membagi bilangan negatif dengan positif, hasilnya negatif. Jadi minus 64 dibagi 16, hasilnya minus 4. Kemudian, minus 72 dibagi minus 12 sama dengan 6. Ia menjadi positif karena ini adalah pembagian dua bilangan negatif. Lalu, pembagian 0 dengan sebuah angka hasilnya adalah 0. Namun, jika sebuah angka dibagi dengan angka 0, hasilnya tidak terdefinisi. Seperti inilah pembagian. Lalu bagaimana Miss cara mengingatnya? Banyak sekali aturannya. Nah teman-teman, sebenarnya perkalian dan pembagian ini sama saja. Apakah benar? Mari kita lihat bersama-sama. Tadi, pada operasi perkalian, jika kita mengalikan dua bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Hal yang sama terjadi pada operasi pembagian. Jadi, ketika kita membagi dua bilangan positif, maka hasilnya juga positif. Tapi, ketika kita mengalihkan bilangan positif dengan bilangan negatif, baik bilangan negatif itu berada di depan atau berada di belakang, maka hasilnya adalah negatif. Hal yang sama terjadi pada operasi pembagian. Jika kita membagi sebuah bilangan positif dengan negatif, sama saja seperti kita membagi bilangan negatif dengan bilangan positif. Dan hasilnya sama-sama bilangan negatif. Sama kan teman-teman? Jika kita mengalihkan bilangan positif dengan negatif, hasilnya negatif. Jika kita membagi bilangan positif dengan negatif,
hasilnya juga negatif. Kemudian, jika kita mengalihkan dua bilangan negatif, hasilnya positif. Hal yang sama terjadi pada pembagian, jika kita membagi dua bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Namun, jika kita mengalihkan angka dengan 0, hasilnya 0. Maka, jika kita membagi si 0 ini dengan angka, maka hasilnya juga pasti 0. Gitu ya. Jadi tadi A dikali 0, 0. Maka jika 0 dibagi A, itu adalah 0. Namun ada satu yang baru di pembagian yang tidak ada di perkalian, yaitu yang ini. Jika A dibagi 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Nah, seperti itulah cara mengingatnya. Jadi, perkalian dan pembagian itu sama saja aturannya. Hanya saja yang berbeda itu yang di sini saja. Jika A dibagi 0, maka dia tidak terdefinisi. Jika 0 dibagi A, maka dia 0. A di sini dapat berupa bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Bagaimana teman-teman? Apakah masih bingung? Oke, nanti di akhir Miss akan memberikan contoh. Teman-teman bisa tonton kembali ya. Sekarang mari kita lihat operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Waktu itu kalian sudah belajar bagaimana menghitung operasi campuran pada bilangan cacah. Sebenarnya operasi hitung pada bilangan bulat itu sama saja seperti pada bilangan cacah. Jadi, pada operasi campurannya, penjumlahan dan pengurangan itu adalah operasi yang sama kuat atau sederajat. Jadi, jika kedua operasi ini muncul dalam satu soal, maka pengerjaannya seperti kemarin urut dari kiri ke kanan. Jika yang di sebelah kiri adalah penjumlahan, maka kerjakan dahulu penjumlahan. Dan jika ada soal perkalian dan pembagian, maka keduanya adalah operasi yang juga sama kuat. Jadi, jika kedua operasi ini muncul dalam satu soal yang sama, maka pengerjaannya juga urut dari kiri ke kanan. Misalnya, yang di sebelah kiri itu pembagian, maka yang kita kerjakan lebih dahulu adalah pembagian. Namun, jika operasi perkalian dan pembagian itu berada satu soal dengan operasi penjumlahan dan pengurangan, maka perkalian dan pembagian ini lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi, kerjakan dahulu operasi perkalian dan pembagian, baru setelah itu kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, jika terdapat operasi hitung yang diberi tanda kurung, maka pengerjaannya diselesaikan lebih dahulu. Oke, sama saja kan teman-teman seperti kemarin? Oke, siapa yang ingat? Kita ulang, yang pertama, jika penjumlahan dan pengurangan itu bersamaan, maka mereka itu sama kuat. Jadi, perhitungannya dimulai dari kiri ke kanan. Dan operasi perkalian dan pembagian ini juga sama kuat. Jika mereka ditemukan dalam satu soal, maka pengerjaannya juga urut dari kiri ke kanan. Namun, operasi perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi, jika mereka berempat ditemukan bersamaan, kita kerjakan dahulu operasi perkalian dan operasi pembagian. Lalu, jika sudah selesai, baru kerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang keempat, jika ada operasi hitung yang diberi tanda kurung,
maka harus diselesaikan lebih dahulu. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada minus 8 ditambah minus 4 dikurangi 10. Di sini berarti ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Karena mereka sederajat, maka kita kerjakan dari kiri ke kanan. Minus 8 ditambah minus 4 menjadi minus 12. Minus 12 dikurangi 10, maka hasilnya adalah minus 22. Jadi, jika ada minus 12 dikurangi minus 10, hasilnya minus 22. Kita lihat contoh selanjutnya. Di sini ada minus 11 dikurangi 4 ditambah 20. Karena sama-sama operasi penjumlahan dan pengurangan, maka kita urutkan dari kiri ke kanan. Dimulai dari minus 11 dikurangi minus 4. Maka hasilnya adalah minus 15. Baru minus 15-nya kita tambahkan 20. Hasilnya adalah 5. Contoh selanjutnya ada operasi pembagian dan perkalian. 25 dikalikan 25 dibagi dengan angka minus 5, kemudian dikali 6. Karena mereka sederajat, kita urutkan dari kiri ke kanan. 25 dibagi minus 5 adalah minus 5. Maka minus 5 dikali 6 sama dengan minus 30. Inilah contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, ada operasi perkalian dan pembagian. Minus 7 dikali minus 6 dibagi 2 dikali minus 6. Maka, kita selesaikan dari kiri ke kanan. Untuk lebih mudah, kita kelompokkan dahulu masing-masingnya. Jadi, minus 7 dikali minus 6 dibagi 2 dikali minus 6. Kemudian hasilnya di sini adalah 42. Maka 42 dibagi 2 dalam kurung baru dikalikan dengan minus 6. Jadi hasil dari perkalian ini dibagikan 2, yaitu yang ini, baru nanti setelahnya kita kalikan dengan minus 6. Maka hasilnya 21 dikali minus 6, yaitu minus 126. Oke teman-teman, mari kita lihat contoh selanjutnya. Di sini ada 45 dikurangi 20 dibagi minus 4. Oke, berarti ada operasi pengurangan dan operasi pembagian. Karena pembagian itu lebih tinggi derajatnya daripada pengurangan, maka kita kerjakan dahulu operasi pembagiannya. Jadi 45 dikurangi 20 dibagi minus 4. Maka 20 dibagi minus 4 adalah minus 5. 45 dikurangi minus 5 sama saja seperti 45 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 50. Selanjutnya, di sini ada 50 dibagi 10 ditambah minus 5 dikali 9. Nah, di sini ada operasi pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Berarti, kita harus selesaikan dahulu operasi pembagian dan perkaliannya. Maka, dapat kita lakukan dengan mengelompokkannya seperti ini. 50 dibagi 10 ditambah minus 5 dikali 9. 50 dibagi 10 adalah 5. Minus 5 dikali 9 adalah minus 45. Maka ketika kita jumlahkan, hasilnya adalah minus 40. Selanjutnya,
Di sini ada 36 dibagi 12 dikurangi 3 yang berada di dalam tanda kurung, ditambah 40 dibagi minus 5. Karena di sini ada operasi yang diberi tanda kurung, maka ia harus kita selesaikan lebih dahulu. Baru selesaikan operasi pembagiannya di sini. Maka sama saja seperti 12 dikurangi 3 adalah 9. 36 dibagi 9, lalu ditambah, di sini ada pembagian, berarti ditambah 40 dibagi minus 5. 36 dibagi 9 adalah 4. Kemudian 40 dibagi minus 5 adalah minus 8. Maka hasilnya adalah minus 4. Seperti inilah operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Apakah teman-teman sudah mengerti? Semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Nah, untuk apa nih, Miss? Kita belajar operasi campuran. Memangnya ada di kehidupan nyata? Tentunya ada, teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, kita akan bahas dua permasalahan nyata dalam operasi campuran bilangan bulat. Yang pertama, di sini ada suhu es krim di lemari es mula-mula minus 3 derajat Celcius. Lalu, es krim ini dikeluarkan dari lemari esnya. Setiap 4 menit, suhu es krimnya naik 2 derajat Celcius. Maka suhu es krim setelah 16 menit dikeluarkan dari lemari es adalah, karena bentuknya adalah soal cerita, bagaimana teman-teman? Kita harus tulis dahulu apa yang diketahui, apa yang ditanya, baru kita jawab. Kita lihat apa yang diketahui. Suhu es krim di lemari es mula-mula minus 3 derajat Celcius. Berarti suhu awalnya adalah minus 3. Kemudian es krimnya dikeluarkan. 4 menit sekali suhu es krim naik 2 derajat Celcius. Berarti setiap 4 menit suhu naik 2 derajat Celcius. Lalu, apakah yang ditanya? Yang ditanya suhu es krim setelah 16 menit itu berapa? Maka inilah yang ditanya. Nah, untuk menjawabnya, mari kita hitung dahulu berapakah kenaikan suhu es krim ini selama 16 menit. Maka caranya, dalam 16 menit ini kita bagi 4 menit atau menit di mana suhunya naik. Baru setelah itu kita kalikan dengan kenaikan suhunya. Atau perhitungannya 16 dibagi 4 dikali 2. Maka yang manakah yang kita kerjakan lebih dahulu? Pastinya adalah pembagiannya. Jadi 16 dibagi 4 adalah 4. Dikali 2 adalah 8. Maka dalam 16 menit suhunya itu akan naik 8 derajat Celcius. Baru setelah itu kita hitung dengan menambahkan suhu awalnya yaitu minus 3 dengan kenaikan suhunya. Karena tadi setiap 4 menit suhunya naik, maka kita jumlahkan. Berarti kalau suhunya turun, bagaimana teman-teman? Berarti kita kurangi. Jadi karena dia naik, kita jumlahkan minus 3 ditambah 8 sama dengan 5. Maka suhu setelah 16 menit adalah 5 derajat Celcius. Inilah gambaran dari permasalahan nyata di operasi campuran bilangan bulat. Kita lihat contoh yang kedua. Kemarin suhu di kota London 9 derajat Celcius. Hari ini suhunya minus 4 derajat Celcius.
Berarti berapa derajatkah selisih perubahan suhu kemarin dan hari ini di kota London? Oke, sama seperti tadi, kita tulis diketahui, ditanya dan jawab. Diketahui bahwa kemarin itu suhunya 9 derajat Celcius. Hari ini suhunya minus 4 derajat Celcius. Yang ditanya adalah selisih perubahan suhunya, yaitu suhu kemarin dan hari ini. Karena selisih berarti kita kurangi. Maka suhu yang kemarin, yaitu 9, kita kurangi dengan minus 4. Nah, karena di sini tanda kurang bertemu dengan minus, maka sama saja seperti ditambah. 9 ditambah 4 sama dengan 13. Maka selisihnya adalah 13 derajat Celcius. Nah, seperti inilah contoh permasalahan nyata pada operasi campuran. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti apa yang Miss jelaskan? Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Sekali lagi, jika kalian bingung, boleh bertanya kepada Miss Putih. Untuk mempertajam kemampuan kalian dan supaya kalian lebih mahir, selesaikan latihan ini di buku tulis kalian. Jangan lupa tuliskan caranya ya. Tetap semangat teman-teman. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat ya untuk belajar dari rumah. Setelah ini, Miss akan tampilkan sedikit contoh dari operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Jadi, jangan buru-buru dimatikan ya. Oke, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.